Saya, Jelita Hutasoid, Guru Biologi SMA Santo Kristoporus II Jakarta, mahasiswi PPG dalam jabatan 2022 LPTK Universitas Negeri Medan. Selamat datang di kota DKI Jakarta. Di sini tempat saya belajar dan di sini tempat saya mengajar. Pada pembelajaran kali ini saya akan menggunakan model problem-based learning, yaitu model pembelajaran yang menggunakan masalah nyata untuk memicu pembelajaran sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan. Baik, selamat pagi semuanya. Ya, apa kabar hari ini? Sehat semua? Sehat. Puji Tuhan ya kalau sehat. Baik, ketua kelas hari ini sudah hadir semua? Hadir. Baik, kalau hadir semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman kita berdoa. Dikasihlah Tuhan Yesus di seluruhnya bersama. Kemudian kita akan menyanyikan lagu nasional. Tujuan pembelajaran kita yaitu diharapkan nanti mampu menjelaskan apa itu pencemaran, mulai dari pencemaran udara, pencemaran tanah, dan juga pencemaran air ya. Jadi seperti yang sudah Ibu sampaikan kemarin itu, mempelajari dampak perubahan lingkungan ataupun pencemaran lingkungan itu sangat penting dan berkaitan langsung dengan kehidupan kita, karena kita hidup di alam ya. Ketika alam kita rusak, maka itu akan mengganggu kehidupan kita. Kira-kira apa saja sih dampak perubahan lingkungan yang dapat kita rasakan? Oke, ya. Nama saya Tobias. Ya. Dampak lingkungan kita saat adalah di curah hujan tinggi, sebenarnya meningkat dan lebih sering banjir. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Tobias. Oke, ya. Memang itu sangat kita rasakan ya. Dampak perubahan lingkungan salah satunya itu adalah perubahan iklim ya. Kemudian suhu. Lalu yang kedua, coba kita lihat. Pada saat ini, kutub utara memanas 4 kali lebih cepat dan itu dapat meningkatkan resiko krisis iklim bagi seluruh planet. Kira-kira faktor apa saja yang menjadi penyebab hal ini? Jika daerah kutub tersebut mencair, kira-kira apa dampak yang akan ditimbulkan? Oh ya, Yohanes, silakan Yohanes. Nama saya Yohanes. Ya. Dampak yang ditimbulkan dari kutub yang mana yaitu peningkatan permukaan air laut. Karena permukaan air laut meningkat, kota-kota yang biasanya berada di pesisir pantai itu bisa ke tenggelam gitu karena naiknya permukaan air. Oke, baik. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk Yohanes. Ya, tepat sekali ya jawaban Yohanes, permukaan air laut bisa meningkat dan itu juga bisa mengurangi nanti daratan juga ya. Karena kalau dia mencair nanti dia berubah ya jadi air. Jadi bisa menutupi atau mengurangi daratan ya. Selain itu juga kira-kira hewan apa yang ada di kutub? Ada nggak sih hewan di kutub, kalian tahu? Ada. Iya. Jadi kalau misalnya kutubnya hilang, kira-kira hewan apa yang hilang juga? Iya, betul sekali. Beruang kutub. Kemarin kalian sudah berdiskusi seputar LKPD atau masalah yang ada di kelompok masing-masing dan hari ini kita akan mempresentasikan hasil karya kalian atau hasil diskusi kelompok kemarin. Untuk itu kelompok 1, silakan siap-siap maju ke depan. Oke, baik, kelompok lain silakan diletakkan dulu HP-nya, diperhatikan kelompok 1 ya. Kalau ada yang berbicara di depan, silakan kita dengarkannya. Itu salah satu bentuk menghargai orang lain ya. Selamat pagi Bu Jelita dan teman-teman sekalian. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perubahan lingkungan. Yang pertama, pengertian dari pencemaran lingkungan.
Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup dan energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan sebagaimana mestinya. Hal ini merupakan salah satu kasus pencemaran tanah yang ada di Bekasi, berupa penyerapan air lindi hasil fermentasi sampah dari pasar Pekayon. Di sini disediakan artikel. Di bawah ini merupakan salah satu kasus pencemaran tanah yang ada di Bekasi, berupa penyerapan air lindi hasil fermentasi sampah dari pasar Pekayon. Penumpukan sampah tersebut terlihat sebagai berikut. Di pasar pagi Pekayon Bekasi terdapat penumpukan sampah sisa sayur mayur dan buah yang setiap harinya terus menumpuk. Penumpukan sampah tersebut mengakibatkan munculnya air lindi, yaitu limbah cair yang berasal dari air hujan yang menggenang pada timbunan sampah. Air lindi inilah yang mengeluarkan bau busuk dan mengandung zat organik dan anorganik yang membahayakan bagi lingkungan. Penyebab dan dampak yang diakibatkan oleh air lindi. Yang pertama, penyebab munculnya air lindi diakibatkan dari air hujan yang menggenang pada tumpukan sampah, sisa sayur mayur dan buah yang setiap harinya terus menumpuk. Terus dampak diakibatkannya air lindi yaitu mengeluarkan bau tidak sedap yang membuat orang-orang di sekitar menjadi tidak nyaman. Kedua, membahayakan kesehatan manusia jika air lindi tersebut mengandung logam merkuri, kadmium, dan timbal. Apa ada yang ingin bertanya? Nama saya Bill Tanaya, saya ingin bahwa apakah boleh melihat kembali air lindi dari KPD? Air lindi diakibatkan dari air hujan, apakah hanya air hujan atau bisa dari air lain ya? Apakah air lindi hanya air hujan? Air sama buah-buahan kan mengandung air kan, Ya. jadi bisa dari situ juga, nggak cuman air hujan. Oh, bisa jadi sisa air dalam sayur mayurnya? Ya. Makasih. Tangan kita buat kelompok 1. Selamat pagi Bu Jelita dan teman-teman. Iya, selamat pagi. Saya Yolan Tanaya dari kelompok 2 disertai oleh Sobias Edward Suryaji, Nomi Patria Sabina Sutumorang, dan Kara Elena Rusli. Ini merupakan salah satu kasus pencemaran tanah yang ada di Bekasi. Berupa penyerapan air lindi hasil fermentasi sampah dari pasar Pekayon. Penumpukan sampah tersebut terlihat sebagai berikut. Di pasar pagi Pekayon Bekasi terdapat penumpukan sampah sisa sayur mayur dan buah yang setiap harinya terus menumpuk. Penumpukan sampah tersebut mengakibatkan munculnya air lindi yaitu limbah cair yang berasal dari air hujan yang menggenang pada timbunan sampah. Bau busuk. Minalnata, disebut juga sebagai penyakit Minalnata, adalah sindrom neurologis yang disebabkan oleh keracunan merkuri dalam kadar yang tinggi. Kelompok kami akan membahas tentang pencemaran udara diberi dengan artikel yang disediakan oleh Bu Jelita. Salah satu penyebabnya, salah satu faktor penyebabnya ada dua, yaitu dari sumber tidak bergerak dan bergerak. Salah satunya yang tidak bergerak adalah industri, sedangkan yang bergerak adalah transportasi ataupun kegiatan konstruksi. Ada banyak dampak dari polutan hasil transportasi, konstruksi, industri, yaitu menyebabkan suhu global meningkat, lingkungan menjadi panas, dan lapisan ozon menipis. Sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selamat pagi Bu Jelita dan teman-teman. Pagi. Pada hari ini saya Nasius Yohanes akan mempresentasikan hasil diskusi saya dan teman-teman saya di kelompok 3 tentang pencemaran udara. Air lindi adalah jenis limbah cair yang berasal dari air hujan yang mengenang pada timbunan sampah. Dampaknya pencemaran air tanah. Air lindi yang terpapar dalam volume tinggi di tanah dapat menyerap hingga menyentuh pori-pori tanah, dan air tanah yang dimanfaatkan ikut tercemar dan merugikan masyarakat. Menurunnya kualitas air. Air lindi yang tidak melalui pengolahan sebelum dibuang ke badan air dapat merusak air. Limbah cair dapat mengubah komposisi dari air yang berdampak pada ekosistem air dan dapat menimbulkan dampak jangka panjang seperti krisis air tanah atau juga punahnya suatu spesies. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Itu tadi disebut, nama saya kira ingin bertanya, tadi ada bilang pembangkit listrik itu berdampaknya buruk kan ya? Ya. Habis itu
Makanya apa alternatif yang baik atau apakah ada pembangkit listrik yang jauh lebih baik daripada apa yang dibilang? Kayak kan ada pembangkit listrik air sama fosil sama nuklir yang berbahaya katanya. Ya, sebenarnya belum ada ya, tapi paling nggak kalau misalnya sumber energi alternatif yang bagus itu mungkin hanya sekarang mungkin masih ada di dunia fiksi. Sumber tenaga dari matahari bintang gitu. Bagaimana kalau panel surya sama turbin angin itu bisa di Indonesia berlaku atau tidak bisa ya? Kalau panel surya mungkin atau turbin. Maksudnya kayak gini, panel surya dan kincir angin gitu. Itu mereka tuh produksi listrik yang bagus, cuman kurang gitu. Mahal. Bukan mahal, kurang. Halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi juga untuk Bu Jelita. Hari ini, pada kesempatan kali ini aku dan kelompok aku ingin mempresentasikan tentang tugas yang sudah kita diskusikan kemarin. Unggulannya adalah tidak membuang sampah di perairan, melakukan pengolahan limbah dengan benar, dan tidak membuang bahan kimia ke air. Terima kasih presentasinya, maaf bila ada salah kata. Ada pertanyaan? Terima kasih. Nah, berhubung kalian sudah selesai presentasi kelompok masing-masing, Ibu akan memperlihatkan ke kalian untuk penguatan materi. Untuk itu, semuanya perhatikan ke depan. Lingkungan merupakan segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhannya. Bahan yang dikatakan zat asing atau disebut polutan jika bahan tersebut memiliki kadar yang melebihi batas kadar normal atau di ambang batas, berada pada waktu yang tidak tepat, dan berada pada tempat yang tidak semestinya. Pencemaran lingkungan dapat dibagi menjadi 4, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara. Tadi kita semua sudah menyaksikan video pembelajaran yang sudah Ibu tayangkan, dan tentu kita akan bersama-sama merangkum atau menyimpulkan materi kita hari ini. Baik, yang pertama, apa itu artinya pencemaran? Nama saya Gilang Tanaya. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi maupun komponen yang dapat mencemari dan dapat mempengaruhi tatanan lingkungan sehingga oleh aktivitas manusia atau secara alami sehingga lingkungan tersebut tidak berfungsi sesuai fungsi originalnya. Oke, bagus, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian. Oke, yang kedua, kira-kira apa saja yang menjadi faktor penyebab pencemaran udara? Faktor penyebab pencemaran udara itu bisa berasal dari pabrik-pabrik, pembangkit listrik, dan gas emisi dari kendaraan bermotor. Oke, baik, sudah. Oke, tepuk tangan buat Yohanes. Faktor apa saja yang menyebabkan pencemaran tanah? Faktor yang menyebabkan pencemaran tanah: limbah pertanian, limbah pertambangan, limbah rumah tangga, limbah industri, kebakaran hutan, dan bencana alam. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Naomi. Berikut, usaha apa yang bisa kita lakukan untuk penanggulangan pencemaran lingkungan? Dalam air dan melakukan pengelolaan limbah pabrik terlebih dahulu sebelum dibuang ke perairan. Setelah itu pengelolaan tanah, buang sampah pada tempatnya, membedakan sampah anorganik dengan organik. Oke, bagus, tepuk tangan untuk Grace. Ya. Oke, baik. Karena kita sudah bersama-sama menyimpulkan, nah sekarang waktunya kita akan evaluasi atau post test. Untuk itu, silakan tutup bukunya. Oke, selamat mengerjakan. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri, kita akan akhiri dengan doa. Namun sebelumnya Ibu ingatkan kembali di rumah dibahas soal-soal seputar tentang dampak perubahan lingkungan. Dan besok kan sudah ujian sekolah, jadi dipersiapkan diri dengan baik-baik, dijaga kesehatan,
dipelajari apa yang sudah kamu dapatkan selama 1 semester ya.